Terus, persiapan menghadapi udara panas yang kering di Arab Saudi, latihan menyesuaikan diri dengan udara panas. Bisa dengan cara keluar rumah saat siang hari. Wah, iya betul. Soalnya nanti orang itu yang kuliner pakai AC, bahkan kamar tamunya ada AC-nya, yuk kosong di sana kan ada peneduh sama sekali, nggak ada pohon apa-apa juga, kasih pasangnya juga nggak ada kecuali di hotel ya. Pada aktivitas kita kan banyak, bukan hanya di hotel, mesti banyak kan keluar gitu kan ya. Terus yaitu olahraga durasinya makin ditambah gitu ya, dibiasakan istrinya badan kita menyesuaikan adaptasi dengan suhu panas. Terus menjaga tetap bugar, tidak dehidrasi dengan banyak minum. Nah, cara banyak minum itu bukan berarti banyak minum. Kalau di sana usahakan minumnya kalau ada zam-zam, cari zam-zam. Jadi Bapak Ibu kalau mau keluar hotel itu kasih ada botol minuman aqua mineral gitu yang bukan aku. Maksudnya mineral botol itu untuk nyuci atau apa, kosongkan nanti bawa ke masjid. Nanti kalau ada aqua isi penuh aja, nanti bawa pulang ke hotel. Nanti di hotel minumnya zam-zam, di sana juga minumnya zam-zam, karena zam-zam itu banyak mineralnya. Jadi kadang-kadang nggak banyak pipis, karena diserap ya banyak mineral. Terus kalau di Bapak Ibu nanti dehidrasi, lemes, begitu minum 3 teguk aja langsung segar karena mineralnya tinggi. Jadi selama di sana manfaatkan semua tubuhnya itu sehatnya pakai zam-zam gitu ya. Jadi bahkan kalau teman saya itu yang di pulang hotel itu bawanya jigen, nggak hanya botol. Nanti di hotel itu nggak sakit jigenan. Jadi bawa pakai gitu. Nah seperti itu. Caranya minumnya dikit-dikit tapi sering. Jadi sekali minum 3 teguk ya, sambil bismillah gitu ya. Terus berdoa saya mau sehat dan lain-lain itu 3 teguk. Nanti minum lagi 3 teguk. Jadi jangan nunggu haus. Daripada Bapak Ibu nanti sekali minum setengah liter atau 3 gelas sekaligus, mendingan sedikit-sedikit sakit tapi sering, itu akan nggak bikin pipis. Kalau sekali minum langsung banyak malah jadi pipis. Wah nanti kalau pas sholat tengah-tengah pengen pipis biatur banget gitu. Jadi minumnya dikit-dikit tapi sering kayak gitu tuh untuk mengatasi biar nggak sering pipis. Terus membawa perlengkapan yang membantu tubuh untuk menahan efek panas seperti pelembab bibir gitu ya. Hand body, istilah kakinya biar nggak pecah-pecah. Memakai pakaian yang tertutup, ketemu bapak ya, jangan pakai yang pendek karena nanti terlalu panas kulitnya nanti kemerahan sakit. Apa akibat udara panas yang kering? 1, dehidrasi, 2, heat stroke, gangguan kulit, saluran pernafasan dan paru-paru. Jadi dehidrasi, gangguan cairan dalam tubuh akibat kekurangan air dan natrium. Tanda-tandanya hausnya makin haus, rongga mulutnya kering, jumlah frekuensi tipisnya menurun. Dalam harusnya 24 jam itu minimal 4 kali pipis. Ini kok nggak pipis-pipis, jadi caranya kurang. Kalau lemes cari aja zam-zam langsung diminum gitu ya. Bila dibiarkan terus akan sakit kepala, kejang, bahkan pingsan. Banyak minum air zam-zam, jangan tunggu sampai haus. Biasakan sesering mungkin walau sedikit. Selalu sedia botol air minum dimanapun berada. Jadi Bapak Ibu nanti kan dapat tas ya, isinya sih pokoknya harus ada botol untuk minum. Jangan lupa masker. Heat stroke itu adalah bentuk yang paling parah dari penyakit karena panas, udara panas, yang merupakan keadaan darurat yang mengancam jiwa. Hal ini karena paparan panjang ekstrim dari sinar matahari. Jadi seseorang itu tidak cukup berkeringat untuk makan. Jadi orang berkeringat itu untuk menurunkan badan di tubuh kita itu badannya panas. Jadi kalau kita itu terasa badannya panas, nanti akan mengeluarkan keringat banyak. Nah keringat banyak itu mengeluarkan suhu tubuh, jadi badan kita nggak kepanasan. Tapi kalau sudah kena heat stroke itu nanti nggak bisa keluar keringat, jadi badannya terlalu panas. Itu keluhannya bisa macam-macam. Nanti ada yang pusing, kadang-kadang sakit kepala, mual, muntah, bahkan bisa sampai pingsan gitu ya. Kemerahan kulitnya seperti itu. Terus gangguan kulit ya, itu tadi ya terbakar. Kalau Bapak Ibu bahkan untuk saking panasnya peras yang di masjid itu, kalau Bapak Ibu lupa pakai sendal jepit nanti bisa melepuh kayak kena knalpot gitu. Tahu-tahu di sampai hotel lupa melepuh kayak gitu. Padahal nggak kena air panas, itu bisa kena ubinnya. Tapi kalau di Mekah beda ya, ubinnya yang di Ka'bah itu udah khusus, jadi nggak pakai alas pun dia nggak akan panas. Cuma kayak di Madinah atau di jalan-jalan kayak gitu di teras dan jadi Bapak Ibu nanti kalau bawa sandal jepit ke masjid atau sepatu itu bawa tas keset. Jadi
masuk masjid. Begitu masuk masjid nanti sandal itu dimasukkan ke tas kresek, langsung dimasukkan ke tas gitu. Jangan ditaruh di tempat sepatu, nanti hilang. Begitu pulang panas gak pakai sandal, pulang sampai masjid bisa melepuh kakinya. Hati-hati. Jadi harus selalu bawa tas kresek yang isi untuk naruh sandal jepit. Terus bisa hip cramp. Itu karena kontraksi otot yang berlebihan, karena kita banyak jalan dan di suhu yang tinggi. Jadi kadang-kadang betisnya nanti kram kayak gitu. Biasanya nanti di dalam dan itu dikasih paket. Di situ ada kayak hot cream gitu ya, kayak obat oles. Biasanya kalau habis bepergian itu diolesin nanti kalau mau tidur gitu. Kalau pas di hotel itu bisa membaik. Biasanya ada kayak gitu. Jadi ini kalau sudah terjadi kram kayak gitu harus di tempat teduh atau istirahat dulu, terus dipijat bagi yang misal sakit atau minta pertolongan tenaga kesehatan. Terus untuk batuk pilek di sana banyak terserang batuk pilek. Biasanya yang banyak batuk pilek itu orang-orang tua yang tidak biasa dengan suhu tinggi banget atau nggak pernah minum dingin banget, tiba-tiba salah minum zam-zam yang dingin kayak gitu. Atau kalau enggak memang kebetulan ada yang batuk pilek enggak mau pakai masker. Atau kalau enggak ya itu begitu keluar enggak mau pakai masker, jadi udaranya terlalu kering, jadi dia saluran nafasnya sensitif seperti itu. Nanti keluhannya ya seperti batuk pilek biasa kayak gitu. Itu biasanya karena udara kering. Karena begitu Bapak Ibu di hotel nyaman, begitu buka pintu hotel di terasnya langsung masuk sini udaranya enggak enak. Gitu. Terus perbanyak buah sayur. Jadi nanti makanan yang di sana apapun yang dikasihkan nggak usah pakai aneh-aneh. Bismillah sehat gitu ya. Terus buah yang dikasih makan aja itu untuk gizinya gitu. Air zam-zam jangan lupa. Nah, Bapak Ibu nanti kalau menemui di Madinah itu tong-tong yang isinya zam-zam yang nggak kulino dingin, cari yang misalnya not cold gitu ya. Jadi harus cari dulu. Kadang-kadang isinya dingin nanti minum dari yang nggak kulino jadi hilang. Sakit tenggorokan biasanya. Terus juga ini serba-serbi lainnya ya. Maksudnya terutama Bapak Ibu nanti yang barengan sama orang tua, nah diinformasikan atau diajari atau ditemani kalau ke kamar mandi, di toilet, di pesawat. Karena itu tempatnya kecil, banyak tombol-tombol apa yang harus dipencet kayak gitu-gitu kan. Jangan sampai orang tua itu nahan pipis di pesawat yang nanti bisa mungkin 8 jam atau 10 jam kayak gitu. Karena nahan pipis di pesawat itu bisa tensinya jadi naik, bisa jantungnya jadi kumat, bisa perutnya sakit, pingsan. Ternyata kalau habis pipis enak kayak gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi nanti cari informasi bagaimana pakai toilet di pesawat. Terus di sana juga biasanya nanti tenaga kesehatannya juga akan melakukan senam bareng gitu ya, peragangan. Jadi boleh ben rapok gitu. Dengan pesawat bisa dilakukan. Duduk pun tetap bisa olahraga. Jangan lupa di sana juga nanti panjang ya, mau ke toilet aja. Dipikirnya jam 2, jam 1. Aku nanti ke toilet aja mesti pada tidur. Buang aku mata banyak. Soalnya pada sholat dipikir tahajud gitu kan ya, jadinya malah banyak biasanya. Jadi apalagi siang ya. Enggak mau siang, enggak malam, enggak tengah hari, dini hari, semuanya di toilet itu mesti antri. Jadi harus sabar. Terus ya ini saya hanya mengingatkan nih, nanti ada kantong tas, jangan bawa tas itu payung, monggo. Atau kalau enggak ya kanebo itu loh, kanebo tapi yang untuk wajah badan ya bukan. Monggo kanebo mobil boleh, itu kadang dikasih dasar, tapi jangan netes-netes ya, nanti kasih kepala itu boleh lah. Nanti 5 menit aja garing kok, cepet banget jadi gitu. Atau kalau masker itu pakai masker, nanti Bapak Ibu bawa botol kecil yang semprot model semprot isi zam-zam. Itu bisa untuk apa aja. Nanti kalau keluar panas itu semprotkan di maskernya, nanti kan maskernya lembab. Nah begitu keren semprotkan lagi kayak gitu ya. Jadi semprotkan ke muka kayak gitu. Jadi biar nggak kering nggak apa. Air zam-zam itu bisa sembuh. Cari Bapak Ibu gatel di sini ya. Nanti Bapak Ibu doa sambil semprotkan aja. Ya Allah semoga kulit yang tangan saya ini sembuh, sambil semprotkan saja mesti. Terus kakinya pecah-pecah kayak gitu. Bukan saya bohong, tapi beneran. Itu kayak obat juga kalau di sana ya. Kalau jam-jam habis di sini nggak. Kalau di sana manjur bener. Jadi memang bawa botol yang semprot kecil, misalnya 100 ml isi zam-zam itu untuk apapun. Semprot kalau kepanasan, semprot kalau kepala. Itu pun nanti 5 menit juga garing. Nggak pakai masak.
Terus kacamata pelindung mungkin kalau terlalu panas, itu semprotan air tadi, alas kaki jangan lupa. Kalau paspor monggo disimpan sendiri, uang kayak gitu misalnya, mungkin ada baju dalam yang ada kantongnya itu dalam di bawah, karena ada aja yang bilang biasanya kayak gitu ya. Tas besar jangan lupa untuk naruh sandal atau apa. Terus masker jangan lupa, sepatu ya, kadang-kadang itu yang bikin lupa, apalagi yang tidak sakit gula, diabetes yang sudah lama itu kadang-kadang saraf kakinya mati rasa, jadi dia bahkan kena tusuk pun nggak terasa. Nah itu hati-hati, jadi kadang pakai sandal aja nggak benar. Jadi nanti mohon keluarga yang punya itu harus diperhatikan lagi, jangan sampai lepas alas kaki. Nah ini ada peraturan baru 508 tahun 2024 tentang pemeriksaan kesehatan haji. Sebentar penyanyi itu. Tapi ini ada di peraturan tadi ada alur presiden kesehatan haji. Jadi jamaah haji nanti ke puskesmas atau nanti kalau perlu jadi rumah sakit. Nah ini yang sebelah sana itu ada khusus, dulu nggak ada. Jadi yang HB atau hemoglobinnya itu kurang dari 8,5 nggak istiqoah. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu saya pesen nanti sebelum sampai saya periksa usahakan makan yang bergizi. Nanti Pak Sampai mungkin akan lebih detailnya. Jangan sampai kadang-kadang jamaah yang kemarin itu ada karena diomongin tanggane. Kamu kalau makan ini yang samurai, nek masalah ini kolesterol, nek ini gula, akhirnya HB-nya dia cuma 7. Jadi saya padahal orangnya sehat ibu ini. Lah bu, ibu tuh nggak punya penyakit semua, nggak ada penyakit kronis, nggak ada hasilnya, nggak ada, cuma HB-nya rendah, goro-goro ngomongin tanggane kayak gini, nggak makan ini itu. Jadi makan kurang gizi. Jadi jangan kayak gitu ya. Nanti mohon makan yang teratur, pilih yang bergizi. Monggo nanti kalau konsultasi gizi nanti Pak Sam bisa untuk nambahin. Jadi nggak boleh kurang dari 8,5, harus di atas itu. Biasanya HB itu tinggi protein kayak gitu untuk kenaikannya. Karena kalau penerbangan itu kalau nggak boleh naik pesawat itu kalau di bawah 8 itu nggak boleh naik pesawat walaupun nggak haji ya. Itu kalau HB-nya rendah memang nggak boleh, karena HB rendah berarti nangkap oksigennya rendah, maka di ketinggian itu oksigennya harus banyak. Semakin dia HB rendah pusing nanti ya. Terus darah tinggi stadium 3 yang lebih dari 160 itu diusahakan turun, jadi jangan sampai tinggi. Bapak Ibu nanti kalau penyakit tidak keluar kayak darah tinggi, sakit gula itu obatnya satu ngatur makan, kedua olahraga. Jadi diusahakan tensi dan tinggi, nggak boleh begadang karena tidak perlu. Kalaupun karena kerjaan don malam nantinya diubah lagi ke dikonversi gitu ya, siang mungkin siangnya harus cukup istirahat, jangan banyak begadang kayak gitu. Terus tensi tinggi yang sering ngopi atau kayak gitu mulai dikurangi. Sering kalau misalnya punya darah tinggi obatnya rutin harus sering kontrol. Diusahakan harus di bawah 140. Itu yang paling aman. Obatnya kalau misalnya udah minum rutin kok belum turun di bawah 140 nanti
konsultasi dokter apakah perlu tambah obat atau diganti dosisnya. Jadi harus diperhatikan. Terus nanti harus HbA1c atau penderita gula darah tinggi atau diabetes harus dicek HbA1c-nya. Untuk yang tidak punya komplikasi, hanya dia sakit gula, itu HbA1-nya lebih dari 10. Yang tahun 2024 HbA1c itu harus 8. Padahal dalam waktu sebulan itu ubah susah. HbA1 itu cerminan darah pemakanan yang kita makan selama 3 bulan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang saya cek gula darah puasa kok normal, tapi HbA1c-nya tinggi banget, berarti Bapak Ibu tuh hanya ngapusi istilahnya. Pas aku poso, besok aku cek, aku tak poso sekarang, makan obatnya teratur, makan juga makan gula, pasti itu normal. Tapi HbA1 itu juga bisa bohong. Dia 3 bulan sebelumnya makannya manis ketahuan, akan ketahuan di HbA1c karena itu sel darahnya nangkep gulanya 3 bulan kemarin dan dia nggak bisa hilang selama belum 3 bulan. Maksudnya pembaruan sel darahnya itu belum diperbarui, dia selama 3 bulan akan ketahuan. Nah, ini padahal kalau tinggi HbA1c-nya tinggi, nanti observasinya cuma sebulan Bapak Ibu. Itu harus saya menentukan istiqoah atau enggak. Nah, nanti biar Bapak Ibu itu nanti pas saya periksa langsung istiqoah, usahakan dari sekarang nanti yang punya darah tinggi atau punya gula itu periksa rutin. Monggo kalau punya BPJS di mana dikontrolkan, kalau tinggi dikonsulkan hasilnya seperti apa. Nanti begitu pas sudah ada jadwal dari dinas kesehatan bahwa ya mulai pemeriksaan, nah nanti Bapak Ibu kan saya panggil sudah bagus, nggak perlu dicek berapa kali itu. Karena untuk menurunkan dalam waktu 1 bulan peraturan ini nggak bisa. Jadi memang harus sebelumnya itu memang harus diusahakan. Ya kalau misalnya tinggi dikit dalam waktu sebulan sudah bisa turun kayak gitu. Padahal HbA1c itu lebih mahal dari pemeriksaan gula darah puasa, gula darah sewaktu gitu. Tapi ini wajibnya pemerintah harus seperti itu. Jadi nanti otomatis yang tinggi nanti harus dicek lagi HbA1c-nya. Harus diusahakan walaupun Bapak Ibu itu sehat, bugar, fisiknya bagus, nggak ada komplikasi. Selama HbA1c-nya masih 10,1 gitu, nggak gitu. Di sistemnya kita kan memasukkan ke sistem Siskoharkes ya. Itu pemerintah yang bikin, saya masukkan ke aplikasi itu otomatis. Kalau saya memasukkan 10,1 langsung tidak istiqoah, otomatis bukan saya yang harus klik. Jadi mulai hari ini nanti monggo pola makan. Terus untuk yang gula darahnya tinggi plus sakit jantung plus darah tinggi atau punya ulkus atau punya sakit plus lainnya itu lebih berat lagi, dia harus di bawah 8, jangan sampai 8, jadi lebih rendah lagi. Jadi monggo yang rutin-rutin itu harus diperhatikan. Penyakit tidak ini semuanya kan penyakit tidak menular ya. Penyakit tidak menular intinya satu. Ini urutannya nggak boleh dirubah. 1 mengatur pola makan, 2 olahraga atau gerak fisik, 3 obatnya rutin, 4 harus cek darah rutin. Jadi nomor 1 tuh ngatur makan dulu. Kalau gula darahnya tinggi, yang gula itu nggak boleh. Nanti Pak Slamet mungkin akan nambahin. Terus kalau yang darah tinggi makanya harus apa, nggak boleh instan yang darahnya tinggi kayak gitu. Terus nanti yang kedua olahraga. Olahraga ini memang untuk penyakit tidak menular dan untuk membiasakan nanti di sana aktivitas fisik ya di Arab Saudi. Jadi kalau yang nggak biasa olahraga monggo 30 menit setiap hari jalan kaki atau monggo yang lebih kalau sudah biasa olahraga ditingkatkan lagi 1 jam atau berapa kilo monggo kayak gitu. Yang penting aktivitas fisik kayak gitu. Terus yang ketiga nanti kalau ada obat rutin monggo itu tetap diminum dan kontrol ya. Kadang-kadang udah punya obat dari BPJS nih, udah setiap bulan tinggal ngambil, tapi nggak pernah dicek, nggak tahu ternyata tensinya masih tinggi. Jadi bukan minum obat rutin itu bukan karena aku minum tiap hari enggak. Tapi hasilnya apa? Kalau minum obat tensi setiap hari, tensinya belum di bawah normal, itu artinya di Bapak Ibu nggak minum obat tensi karena targetnya itu tubuhnya normal. Walaupun misalnya merasa pakai jamu-jamuan nggak obat tensinya normal nggak masalah apapun caranya. Tapi yang penting kalau sudah minum obat teratur ya harus dikontrol juga tuh labnya yang keempat tadi atau periksa tensi bahwa itu normal. Kalau memang itu memang nggak bisa pakai dosis itu mungkin perlu naik dosis atau perlu tambah obat atau ganti obat. Nah Bapak Ibu nanti periksa ke dokter rutin monggo kayak gitu. Itu ya. Terus nah nanti
sebelum Bapak Ibu diperiksa fisik sama kesehatan jiwa, mental dan lain-lain, nanti ada pemeriksaan laboratorium termasuk dahak tadi ya. Jadi Bapak Ibu nanti kan dikasih pot dahak itu dan kasih nama. Nanti hari Senin pagi kalau bisa dikumpulkan di laborat, karena hari ini nggak bisa, laboratnya sistemnya baru error. Tadinya mau didahak sekarang ya. Jadi caranya gini, apapun misalnya itu nggak batuk ya, karena itu untuk screening TBC. Saya bilang tadi banyak pasien TBC nggak ketahuan karena nggak cek dahak. Nah di embarkasi sudah siap-siap dan pamitan tanggal kono disuruh pulang, jangan sampai seperti itu. Jadi nanti deteksi awal dicek dahaknya ini, tarik nafas begitu bangun tidur ya, tarik nafas panjang, tahan sebentar terus didahakkan. Mau yang keluar apa itu ditampung di situ, mau keluarnya ludah atau memang dahak monggo ditampung, terus Senin pagi langsung dikumpulkan ke laborat, nggak usah ditunggu, Bapak Ibu langsung pulang kayak gitu. Karena itu nanti dahaknya kita kirim ke PKU ya, yang bisa mendeteksi itu alatnya. Nanti hasilnya biasanya sekitar 5 hari maksimal baru ada kita dapat hasil. Selain dahak yang itu, nanti Bapak Ibu akan dicek darahnya, ada HB, AL, AT kayak gitu, cek golongan darah. Terus ada kimia darah itu gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, HbA1c, kolesterol triglycerid, ada enzim liver, SGOT, SGPT dan ginjal, urea, kreatinin. Terus pemeriksaan urinnya lengkap, nanti pipisnya juga diperiksa di situ. Kalau ibu yang masih haid, nanti tes untuk kesuburannya, ada ronsen, rekam jantung, tes itu tadi, terus nanti konsultasi. Nah saya rasa itu dulu. Nah yang penting ini, nanti Bapak Ibu biasanya sih kalau pemeriksaan kayak gini kolektif ya. Jadi biar satu nggak tusuk karena ini di sini di puskesmas itu tidak semua bisa melakukan pemeriksaan ini. Contohnya HbA1c itu tidak bisa di sini, hanya bisa di lab luar. Daripada Bapak Ibu nanti 2 kali coblos di sini ininya, di sana kayak gini, biasanya yang lalu-lalu itu kolektif jadi satu. Nanti kita manggil laborat swasta atau laborat mana. Nah itu nanti datang ke sini, Bapak Ibu nanti tinggal ke sini sama ronsennya segala kayak pakai mobil ronsen. Nah nanti mungkin tim kami nanti akan nulis dulu, misalnya laboratorium yang bekerja sama puskesmas Garing 1 itu, misalnya laboratorium A, laboratorium B atau itu nanti kita list. Kalau yang laboratorium ini harganya berapa, ini berapa, nanti kita atur Bapak Ibu pilih mana yang harga yang sesuai, kita pilihkan yang terbaik, yang murah kayak gitu. Karena kan kita nggak tahu nih kalau perusahaannya ini itu berapa juga saya belum bisa menentukan. Terus belum bisa menentukan tanggalnya, laboratorium itu bisa kapan. Nanti secepatnya akan kita kabari seperti itu ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu misalnya hari yang ditentukan tidak bisa karena kerja, monggo boleh dikasih pengantar, mau ke lab mana kita kasih pengantar, nanti tinggal bawa ke tempat saya periksa sudah lengkap apa yang sesuai dengan syaratnya yang di Kementerian Kesehatan harus diperiksa seperti itu. Itu ya. Saya rasa kalau saya itu monggo Pak Samad ada nambahin, nanti setelah itu monggo kalau mau tanya jawab. Iya Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan video tadi kita kayak takut. Kok dilakuin? Nah, insya Allah pengalaman 5 tahun yang kebelakang jemaah haji kita tahun ini yang terbanyak sekitar 52 jemaah haji. Dan yang lalu-lalu semuanya lancar alhamdulillah. Juga kedepannya kita juga mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga juga lancar. Jadi yang berangkat dan pulang jumlahnya sama. Oke, itu Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya di kota Bapak Ibu itu ada snacknya, monggo dinikmati. Jadi santai atau bisa. Kalau saya selalu yang senang-senang. Yang selanjutnya Bapak Ibu.